Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, pesan dari saya, jangan lupa selalu jaga kebersihan diri kalian masing-masing. Oke, bertemu lagi bersama saya Pak Anton dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan inti dari bab limit fungsi trigonometri. Sebagaimana dua pertemuan ke belakang, kita sudah mereview kembali. Saya sudah menyarankan kembali kalian untuk mempelajari limit fungsi aljabar dan juga rumus-rumus trigonometri. Karena kedua materi itu yang akan menjadi penunjang kalian agar kalian bisa memahami dengan mudah tentang limit fungsi trigonometri ini. Nah, kita langsung saja. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam limit fungsi trigonometri ini? Kurang lebih sudah saya jabarkan, kita akan mempelajari 5 pokok pembahasan utama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi dari limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Bentuknya bagaimana? Perbedaannya apa nih dengan limit fungsi aljabar yang udah kalian pelajari di kelas 11? Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang metode limit fungsi trigonometri, di mana metode ini merupakan metode penyelesaian soal-soal limit fungsi trigonometri. Sama seperti limit fungsi aljabar, dalam limit trigonometri juga ada beberapa metode yang akan kita bahas dalam menyelesaikan soal-soalnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teoremanya atau biasa disebut sebagai rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi, limit fungsi trigonometri ini nantinya dia punya rumus-rumus dasar tersendiri. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk nantinya ke aplikasinya. Aplikasi limit fungsi trigonometri itu seperti apa? Seperti soal-soal ceritanya itu bagaimana, bentuknya bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang limit trigonometri dalam bentuk tak hingga. Jadi ada dua yang akan kita pelajari, dua model limit. Yang pertama limit trigonometri biasa atau yang berbentuk berhingga ya. Yang kedua yaitu limit trigonometri yang bentuknya itu tak hingga. Sama saja dengan limit fungsi aljabar dulu, kalian juga mempelajari tentang limit yang berhingga sama limit yang tak hingganya. Nah, jadi kurang lebih 5 pokok pembahasan ini yang akan kita pelajari bersama dalam materi limit fungsi trigonometri ini. Nah, kita langsung saja nih masuk ke pokok pembahasan pertama. Kita bahas dulu tentang definisi limit fungsi trigonometri. Apa sih limit fungsi trigonometri itu? Kira-kira bedanya itu bagaimana dengan limit fungsi aljabar? Limit fungsi trigonometri bisa kita definisikan sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Kalian udah tahu kan waktu kelas 11 sebelum masuk ke pembahasan limit fungsi aljabar, kalian dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi limit itu sendiri. Limit itu kan dalam artian adalah nilai terdekat, nilai yang hampir mendekati. Nah, jadinya dalam bentuk trigonometri ini nanti yang akan kita hitung yaitu sudut-sudut trigonometrinya. Nah, kira-kira bentuk umumnya bagaimana nih? Bedanya apa dengan fungsi aljabar, dengan limit fungsi aljabar?
Nah, kalau kita bentukkan, nanti limit fungsi trigonometri ini kurang lebih seperti ini. Misalkan ada limit X mendekati A fx. Nah, kalau waktu kelas 11 kemarin yang limit fungsi aljabar, si fx-nya ini itu bentuknya hanya aljabar biasa. Jadi hanya fungsi aljabar biasa. Nah, sedangkan dalam limit fungsi trigonometri nanti fx-nya ini dia berbentuk trigonometri, ya, berbentuk trigonometri. Bagaimana nih cara mengetahui limit itu trigonometri? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti kita bahas lebih lanjutnya di metode penyelesaian soal-soalnya. Nah, sekarang contohnya dulu nih tentang limit fungsi trigonometri. Misalkan contoh yang pertama ada limit X mendekati 0 cos X. Nah, ini kan cos X-nya ini kan bentuknya adalah trigonometri kan, bukan fungsi aljabar yang biasa. Terus misalkan nanti ada lagi limit X mendekati pi per 4 akar 9 sin 2X. Atau nanti ada lagi misalkan limit X mendekati pi per 2 sin 2X per cos 4X. Atau nanti bisa lagi limit X mendekati pi per 2 secant X tambah 1 per tangen X. Nah, ini adalah contoh-contoh limit fungsi trigonometri. Kalau kita perhatikan, fungsinya itu semuanya berbentuk trigonometri. Nah, ini seputar definisi limit fungsi trigonometri itu sendiri. Bentuknya bagaimana, contohnya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang metode limit fungsi trigonometri. Ada berapa metode sih dalam penyelesaian soal-soal limit fungsi trigonometri itu? Kalian perhatikan di sini, limit fungsi trigonometri kurang lebih mempunyai 3 metode penyelesaian. Metode yang pertama itu dengan metode substitusi langsung. Sama seperti limit fungsi aljabar. Jadi ketika kita memasukkan nilai X-nya ke dalam X yang ada di fungsi trigonometrinya, itu nanti bakal langsung ketemu jawabannya. Nah, itu yang dipakai atau dimaksud dengan metode substitusi. Yang kedua, nanti ada metode rumus-rumus trigonometri. Jadi, ketika kita memasukkan nilai X-nya, kemudian nanti ketemunya itu jawaban bentuk tak tentu, misalkan 0 per 0. Nah, itu kan tidak boleh kan dalam materi limit. Jadi, caranya biasanya kalau dulu dalam bentuk aljabar itu difaktorkan atau dirasionalkan. Nah, sekarang kalau dalam limit fungsi trigonometri, kita menyederhanakan fungsi trigonometrinya itu dengan bantuan rumus-rumus trigonometri ini sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kita akan mempelajari metode atau teorema limit fungsi trigonometri. Jadi nanti itu ada rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Atau bisa saja nih dari ketiga metode ini atau misalkan dari kedua metode ini digabungkan. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus trigonometri terlebih dahulu, baru nanti di akhirnya kita meminta bantuan pada teorema atau rumus-rumus dasar fungsi trigonometrinya itu sendiri. Nah, jadi ada 3 metode utama yang akan kita pelajari dalam konsep limit fungsi trigonometri. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu substitusi. Metode substitusi seperti yang saya jelaskan tadi, metode substitusi itu digunakan ketika kita memasukkan nilai X-nya langsung ke dalam fungsi trigonometrinya
itu nanti langsung ketemu jawabannya, bukan bentuk tak tentu, tapi langsung bentuk tentu. Yaitu menggunakan metode substitusi yang merupakan metode paling sederhana dalam limit fungsi trigonometri ini sendiri. Misalkan kita kasih contoh aja langsung. Misalkan di sini ada limit X mendekati pi per 4 akar 9 sin 2X. Itu sama dengan berapa? Oh iya, sebelum ke contoh ini, kalian perhatikan terlebih dahulu teorema-teorema limit fungsi ya. Jadi teorema-teorema ini itu kalian udah dapat juga dalam limit fungsi aljabar. Sebenarnya ini teorema limit ya. Baik itu limit fungsi aljabar atau limit fungsi trigonometri menggunakan teorema ini juga. Jadi ini intinya teorema umum limit fungsi. Nah, dalam soal nomor 1 ini kan soalnya itu limit bentuk akar. Nah, di sini kita bisa perhatikan teorema yang nomor 9. Di sini ada teorema limit yang berbentuk akar. Nah, jadi intinya kalau teorema limit berbentuk akar ini adalah kita memasukkan nilai limitnya ini ke dalam akarnya. Jadi langkah pertama itu akarnya kita biarin dulu aja. Kita hitung dulu nilai limit yang ada di dalam akar ini. Kemudian setelah ketemu nilainya berapa, baru nanti di hasil akhirnya tinggal kita akarkan saja. Nah, kurang lebih seperti itu tentang penyelesaian teorema limit bentuk akar ini. Nah, jadi di sini nih, limit X mendekati pi per 4 akar 9 sin 2X itu sama dengan, sini kan akar, kita tulis dulu akarnya, limitnya kita masukkan, jadi limit X mendekati pi per 4 9 sin 2X. Kita hitung dulu nih yang ada di dalam akar ini. Akarnya kita biarkan dulu. Jadi sama dengan akar. Ingat kan, konsep dasar limit itu intinya kita memasukkan X yang ada di sini nih, nilai X yang ini pi per 4 ke dalam X yang ada di fungsi trigonometri ini. Jadi kita mengganti nilai X ini dengan pi per 4. Jadinya kan akar 9 sin 2 dikali pi per 4. X-nya udah berubah menjadi pi per 4. Sama dengan berapa? Sama dengan akar. Nah, ini kan 2 sama 4-nya bisa kita sederhanakan kan? 2-nya habis, ini 4-nya tinggal sisa 2. Jadi akar 9 sin pi per 2. Sama dengan berapa? Akar 9 dikali berapa nih? Nah, sin pi per 2 ini berapa? Ingat kan? Pi per 2 ini masih dalam bentuk radian nih. Kita ubah dulu ke dalam bentuk biasa. Pi itu berapa? 180. Kalau dibagi 2 menjadi 90. Nah, jadi sin 90 berapa? Sin 90 itu adalah 1. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi, wajib hafal ya untuk sudut-sudut istimewa trigonometri itu. Nah, jadi di sini akar 9 dikali 1 sama dengan akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi ketemu jawabannya 3. Paham ya? Ini contoh yang pertama. Kita misalkan contoh yang kedua. Di sini ada limit X mendekati pi per 2 sin 1 per 2X tambah cos X. Nah, kira-kira bagaimana nih cara menyelesaikannya? Nah, ingat yang tadi saya jelaskan di awal, konsep dasar limit itu adalah mengganti x yang ada di soal ini, di soal fungsi trigonometri ini, dengan nilai x yang ada di bawah sini. Nilai x yang ada di bawah sini berapa ini? Pi per 2 kan? Udah, berarti cara penyelesaiannya adalah tinggal sama dengan sin setengah x-nya diganti dengan pi per 2. Ditambah cos pi per 2 juga. Berarti sama dengan, nah, sin ini kan bisa dikali ini yang bawah ini. 1 kali pi, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 2
sama dengan berapa nih? Tadi ingat pi itu bentuknya, pi itu nilainya 180. 180 dibagi 4 menjadi berapa? 45. Jadi sin 45 itu berapa? Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, ditambah cos pi per 2. 180 bagi 2, 90. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Jadi setengah akar 2 ditambah 0 sama dengan setengah akar 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara penyelesaian dengan metode substitusi. Intinya tinggal kalian memasukkan nilai X-nya ke dalam X yang ada di fungsi trigonometrinya, habis itu langsung ketemu jawabannya. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana dan soal-soal yang paling sederhana dalam metode limit fungsi trigonometri. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Bapak ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis yang nantinya akan menjadi penilaian tugas kalian. Ada 4 soal latihan. Wajib kalian kerjakan di buku tulis kalian, nanti laporkan langsung ke Bapak. Yang pertama soalnya limit X mendekati pi akar 4 cos 2X dikurangi 5 cos 3X. Oh ya, ini artinya X mendekati pi ya, bukan X mendekati min pi. Karena keterbatasan animasinya, jadi harusnya ini tanda panah, jadi mirip tanda negatif. Jadi ini artinya X mendekati pi akar 4 cos 2X min 5 cos 3X. Untuk soal latihan yang kedua, limit X mendekati pi per 2, 2 sin 2X per cos 4X. Soal yang ketiga, limit X mendekati pi per 4, tangen X dibagi cos X plus sin X. Dan soal yang terakhir, limit X mendekati pi per 3, akar 4 cos 2X tambah 11 cos 6X dibagi 5 tangen X min 6 sin 4X. Kalian kerjakan keempat soal ini. Kalau ada yang nggak paham, kalian boleh langsung tanyakan ke Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.